saudaraku, inilah calon members kita yang sangat potensi ingin ngembangin produk ini. Dan gimana nih Mbak Eti tanggapannya ini dengan produk ada usukusi, sop subarasi, dasan sesuru, tadi udah dilihat semua brosur-brosur dan ininya ya, manfaat dan hikmahnya dan bagaimana orang testimoni dan contoh-contoh yang tadi sakit jadi sembuh. Ibu kan punya masalah di tenggorokan sakit 2 tahun. Terus ibu sendiri punya anak radang ginjal. Radang ginjal bapaknya juga meninggal, almarhum tuh gara-gara radang ginjal. Nah sekarang insya Allah kita udah ketemu dengan produk AFC ini menjadi ya bukan dewa tapi minimal kita ikhtiar. Nah, ibu mengatakan katanya ini tidak mahal, rasanya juga tadi enak. Bagaimana tanggapan ibu? Ibu punya relasi link seperti apa? Aku ucapin makasih untuk Mas Budi dan Pak Win ya, yang mana sudah berkenan memberikan pencerahan untuk aku. Yang mana emang untuk aku pribadi udah 3 tahun ini kan kena radang tenggorokan yang akut. Yang mana udah benar-benar gak kuat dengan asap rokok ataupun jangankan asap rokok, bau minyak bekas goreng aja terasa sakit ke tenggorokan itu. Nah ini kalau udah agak ini lumayan nih, kan biasanya terasa kayak ada dahak gitu. Adem ya. Ini nggak ada. Tadi udah kayak plong gitu. Padahal ini satu sukses loh yang aku makan barusan ya aku minum itu. Mudah-mudahan ya berlanjut karena emang anakku punya masalah kesehatan di jaringannya itu, jadi saluran yang ke ginjalnya itu radang. Saya mungkin minggu depan ini nih ya aku ambil sekaligus untuk member itu yang betul-betul kena itu Pak, diabetes yang kakinya itu sampai bocok, benar-benar bocok itu Bu. Yang punya apartemen sendiri. Yang kanker kulit juga ada. Kanker kulit itu teman Cina yang lain lagi. Itu udah sasaran kita. Karena next. Di sini saya nggak bisa ngebantu secara material ke orang, tapi kan seenggaknya kita ngasih masukan. Betul. Nyelamatin orang dari finansial maupun kesehatan. Sehat lagi juga insya Allah semuanya juga kalau uang betul. Oh yang punya apartemen ini sakit parah, yang sakit diabetes itu? Insya Allah. Belum pernah dengar nama ini ya? Belum. Aduh. Jadi bisa mulai Pak. Sip. Amin. Insya Allah aku lihatnya Mas Budi lah. Sip. Ya. Oke, terima kasih Mbak Eti, mudah-mudahan sukses dan nanti ada bisnis di Bandung. Ibu kan mau buka usaha, sekarang tinggal di Jakarta nih. Jumat mau berangkat ke Bandung dari kemas-kemas. Saya kan memburu waktu nih. Buru waktu, ya memang ibu juga saya tahu sibuk banget, urusannya macam-macam ya. Sekarang ibu mau buka usaha di Bandung dengan mitranya, mudah-mudahan sukses dan lancar dan kita akan berkembang di Bandung. Gitu ya. Terima kasih ya. Salam. Thank you AFC. Ya, sama-sama. Juga loh ternyata orang yang karena kita konsisten, kitanya komit dan kitanya coba terus, someday siapa tahu Tuhan buka jalan gitu lewat orang itu. Jadi it means kayak bukan setiap hari dikejar, tapi bisa aja kayak minggu depannya, 2 minggu depan, atau kayak bisa dibilang kayak di follow up lah gitu. Dan orang ke-9 ini saya lihat dia begitu komit, jadi begitu saya tolak dia nggak putus semangat gitu. Dia terus sampai saya baca lagi chattingnya, sampai sedemikian rupa waktu itu dia mau jelasin lewat Zoom, dan saya selalu ngomong, gue bukan anak gadis, gue nggak bisa kayak lu gitu kan, nggak punya waktu buat zoom-zooman gitu, harus praktek and so on. Terus aku sampai bilang, ya udah coba dijelasin nanti kapan aku baca. Even dia udah jelasin pun minggu depannya belum tentu aku baca lah, belum aku dengar. Dan dia telepon, dia WhatsAppin lagi, ayo kapan mau dibaca Cici, kapan mau didengerin, kalau ada yang kurang jelas dijelasin. Pokoknya tuh sampai aku bilang, ya udah aku sempetin sekarang, aku pakai handset, aku dengerin rekaman dia, aku liatin. Oh oke. Terus aku kayak, wah bagus ya company-nya. Aku langsung searching Google, benar nggak nih perusahaannya, karena aku base-nya dokter dan ini produk kesehatan, saya pasti concern banget soal ini gitu kan. Jadi nggak mungkin saya mau coba-coba gitu. Saya coba lihat, ternyata emang produknya dan company-nya yang terutama di Jepang ada, di Singapura ada. Oh oke nih company-nya. Terus saya baca-baca dan saya nggak pernah minat dengan multi level marketing sebelumnya pasti. Meskipun mungkin kalau ada di beberapa member di marketing lainnya cuma kayak beli produk, ya udah lu pakai nama gue kayak gitu kasarnya. Dan akhirnya di hari itu saya bilang, ya udah butuh apa? Butuh KTP Ci, terus kayak berapa joinnya? Waktu itu masa masih SOP 100+. Jadi kebetulan kata mertua saya itu diabetes dan saya baca penelitian jurnalnya, kayak singkat cerita summary dari penelitian AFC and so on, saya bacain. Oh oke, cara kerjanya gini, oh kayak gini, ya udah saya coba kasih ke papa mertua. Singkat cerita lagi, within 3 minggu, papa mertua yang diabetes, dia kayak telepon, dia bilang, coba beliin papa lagi 3 box. Aku kayak, emang efek Pak gitu kan. Karena dia diabetes, coba cek lagi, ternyata maksudnya kayak terkontrol gulanya tuh jauh lebih better daripada sebelum konsumsi. Dan
kan ada 2 box, 1 box saya kasih papa mertua, 1 box lagi saya pecah, saya cobain ke saya, suami saya yang autoimun, psoriasis tapi tipenya ya, kemudian ada mama saya yang darah tinggi terus trigeminal neuralgi gitu. Jadi singkat cerita kita ngerasain efeknya lah, tapi bukannya plok ketiplok muluk langsung yang hebat gitu, enggak, tapi dikit-dikit tuh berasa, kayak misalnya lebih berkualitas tidurnya, deep sleep, jadi kalau bangun jauh lebih seger and so on. Kayak ya udah, belilah lagi 3 box, itu pun saya masih belum tergerak buat jadi safir tuh, padahal udah 4 box kan harusnya jadi safir, masih jalanin. Akhirnya ya udah, someday ketika adik saya mau coba, ya udah pelan-pelan, ketika adik saya coba, saya baru ngerasain namanya dapat sponsor bonus gitu kan. Oh beneran ternyata yang dibilang, ya, yang dibilang apa? Nggak ada tutup poin, nggak ada target-targetan, bonusnya cair di hari itu juga. Itulah yang bikin saya waktu saya ini cukup sekali kok, itu untuk seumur hidup, jadi nggak ada expired member. Komisinya tuh ada harian, ada bulanan, ada tahunan, dan saya berpikir harian gimana ceritanya gitu kan. Dan saya ngerasain ketika saya ngerekrut, maksudnya ngasih masuk sponsor adik saya, dan hari itu juga bener-bener keluar bonusnya. Terus saya tes dong, bisa nggak nih gue cairin beneran masuk ke BCA besokannya gitu kan. Jadi it means like oh, oke, nggak bohong nih gitu, bener-bener nggak pakai ribet, nggak pakai susah, nggak pakai target-targetan, karena jujur kalau boleh sedikit oke, jadi ya gampang banget gitu kan. Dan ternyata di sini sama sekali nggak kayak gitu, dan itu yang kita bikin, maksudnya apa yang lu kerjain hari ini, apa yang kita kerjain hari ini, lalu dibayar tunai langsung hari itu sama AFC. Jadi maksudnya ya kerja tim kita bareng-bareng ya langsung dibayar di hari itu juga, cair bonusnya. That's why begitu mulai tahu, oh oke, aku berani lagi sharing buat orang, maksudnya yang bukan cuma sekedar produknya, tapi aku berani sharing soal si bisnisnya ini, bahwa oh iya memang loh ada, memang bener kok gitu, kalau kita anggaplah kita user aja, kita pakai produknya dan kita sharing lagi ke orang lain. AFC tuh kayak say thanks gitu dong, kita memperkenalkan AFC ke banyak orang, jadi kita dibayar lah, maksudnya bukan dibayar, kita dikasih say thanks sama AFC, ini loh komisi kamu, bonus kamu, dan hari itu kita dapat bonusnya. Gitulah kurang lebih satu sharing demi sharing, ya udah akhirnya jalan pelan-pelan ya. Tuhan buka jalan sih. Total kalau boleh tahu dok, total sponsornya berapa orang dok? Total sponsorku 113 total 113 ya, sampai orang. sekarang ya, sampai hari ini. Yaitu maksudnya kalau 113 orang itu kan ada beberapa yang kayak satu orang satu titik, terus kan banyak lagi gitu kan ke bawahnya gitu kan. Jadi barengan. Ya sponsor langsung ya, kita lah ya 113. Nanti dari masing-masing kan kemudian Nanti ada rekrut lagi, betul. Karena dari 113 orang total di bawah jadi banyak sekarang, berapa puluh ribu. Wah ini hebat juga nih dokter, saking sibuknya nggak pernah lihat. Sebentar, susah. Kadang-kadang malah dengan titel dokter aja masih ditolak ya? Iya pasti dong, ada. Jadi jangan pernah patah semangat nih. Iya, tetap dong ngalamin yang namanya patah turun, bukan cuma karena dokter aja gitu. Ya, kalau di sini itu balik lagi sih, kalau aku percaya rezeki kan di tangan Tuhan, dan kita gerak aja, kita mau bantu siapapun. Kalau misalnya dia memang klik ya pasti join kok, maksudnya pasti klik gitu. Kalau misalnya dibilang saudara-saudara kok iya ada sepupu-sepupu, dan mereka biasanya masuknya lewat produk dulu, karena mungkin kebetulan aku dokter, jadi aku lebih bisa ngejelasin soal produknya gitu kan. Kemudian setelah mereka repeat produk atau baru ngerasain namanya cashback, mereka baru lihat oh ternyata beneran ada bonusnya, mereka baru mulai gerak. Kebetulan Ibu Resta udah hadir, oke, welcome Ibu Resta. Ya, jauh-jauh loh. Oke, nah tadi kita udah bicara banyak sama Dr. Fong. Nah sekarang kita kehadiran Ibu Ernesta. Jadi peri lalu adalah 3 triple samurai ya. Nah total sponsor selama 2 tahun hampir 700 orang, luar biasa. Nah kemarin kata Pak Niko ini termasuk salah satu top sponsor di AFC ya. Karena saya masih lihat banyak lah ya, dari dokter masih 113, ada yang 200 lebih. Saya sendiri juga sama, total dari 3 titik juga baru 100 lebih. MLM atau direct selling atau network marketing ya kita bilangnya gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama aku, benar-benar masih newbie banget gitu. Terus benar-benar kata orang mentah banget lah gitu ya. Tapi buat aku ini jadi pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Jadi kebetulan kakek aku seorang wali kota di Jakarta, dan beliau dari dulu selalu meminta kita semua tuh kalau
Kalau biasanya kan kalau orang Indonesia bilang ke anaknya, ayo nak kamu belajar yang rajin gitu ya, harus ranking 1, apa rapotnya harus bagus nanti biar bisa kerja di perusahaan yang bagus. Tapi kalau di keluarga aku justru mendidik untuk kita jangan jadi pegawai gitu. Jadi justru dididik buat kalau bisa kita bikin usaha yang mana bisa menjadi lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, makanya menurut aku di network marketing ini justru lebih luar biasa lagi karena kita di sini upline dan downline itu bukan atasan sama bawahan ya gitu. Kita adalah partner bisnis. Kalau atasan dan bawahan itu justru kayak di kantor. Nggak akan pernah yang namanya bawahan atau pegawai punya gaji atau penghasilan di atas bosnya, bener nggak? Mau sampai jumpalitan juga, lembur-lembur sampai jam 3 pagi nggak akan mungkin bisa ngalahin penghasilan bosnya. Tapi kalau di sini, aku sendiri ternyata bisa membuktikan. Saat ini aku ada di bawah jaringannya Pak Yosep juga di bawahnya Pak Budi Darwin. Saat ini mungkin di total penghasilan upline aku, Pak Yosep itu mungkin masih sekitar 3 miliar kali ya Pak ya? Mungkin sekitar segitu gitu ya. Nah tapi aku bisa mencapai 7 miliar teman-teman. Sekarang mungkin kayaknya udah lebih sih dari 7 miliar. Nah jadi di sini aku bisa membuktikan sendiri bahwa oh luar biasa ya, aku seorang pemula newbie dalam waktu 22 bulan bisa mencapai 7 miliar, sedangkan upline aku kok baru 2-3 miliar. Ternyata di sini bisa teman-teman gitu. Jadi aku pernah ngerasain juga 1 bulan di AFC ini punya penghasilan sampai 400 juta. Bayangin ya, dulu kita kayaknya kalau kerja kantor mimpi punya gaji 40 juta aja harus mengabdi berapa belas tahun gitu. Kebetulan suami aku di Pertamina, dia udah mengabdi 12 tahun, jadi dari aku nikah sampai sekarang itu gajinya di 35 juta sekarang setiap bulan. Tapi aku di AFC pernah punya penghasilan sampai 33 juta 1 hari. Jadi aku bisa balap tuh penghasilan dia 1 bulan. Pertamina loh, perusahaan BUMN terbesar dengan laba tertinggi di Indonesia. Jadi kalau dibilang MLM itu menjual mimpi, buat aku ya memang ternyata mimpinya bisa jadi kenyataan kok gitu ya. Jadi apa yang menjual mimpi? Bukan kita menjual mimpi dengan omong kosong, buktinya aku sendiri udah buktiin kok. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya teman-teman. Jadi jujur ini di timnya Dr. Fomecha. Dr. Fomecha berapa followersnya dok? Follower aku sekarang Iya. 160.000 teman-teman followersnya Dr. Fomecha Instagram. Aku cuma 24 ribuan gitu ya. Terus di membernya Dr. Fomecha ini ada selebgram juga banyak sekali. Jadi jalur-jalur artis, selebgram itu banyak sekali di jaringan beliau gitu ya. Itu followersnya ada yang sampai 80 ribu, 90 ribu, 100 ribu lebih ya dok ya. Tapi apakah menjamin kesuksesan mereka? Enggak gitu. Jadi bahkan Ashanti, Hotman Paris mungkin teman-teman tahu sendiri ya, itu kan member-member kita juga ya, member-member AFC, dan mereka memang konsumsi produk kita, bahkan menjalankan bisnisnya juga, biarpun kalau artis biasanya pakai admin ya gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi ini bukan tentang jumlah followers, bukan tentang berapa fans kita gitu ya, bukan tentang apapun, tapi bisnis ini adalah dimana gini teman-teman, kalau dibilang ratu closing atau jago prospek itu sebetulnya inti semua bisnis itu sama, di mana ada kebutuhan bertemu dengan kepercayaan. Kalau bapak kita punya pabrik, selamat, Anda nggak perlu di sini. Kenapa? Karena pabrik adalah perkalian ya kan, benar kan? Contohnya misalnya saya bisa produksi kolagen ini, nah 1 dus misalnya untung 100 ribu, ya sudah gimana caranya saya produksi 100 ribu, betul, 10 ribu aja. Kalau 10 ribu kardus kan saya bisa untung jadi berapa? 1 miliar. Jadi kalau Anda mau dapat 1 miliar pertama, kalau bapak kita punya pabrik, selamat, nggak perlu di sini. Nah tapi yang kedua adalah multi level marketing teman-teman ya. Nah contohnya kenapa hari ini ada Emesta, atau misalnya kemarin ada Hertisitorus ya kan. Nah petani bulan kemarin 400 juta. Padahal dia sehari-harinya kerja cuma dulu 50 ribu aja di ladang orang ya kan. Garap sawah orang cuma dibayar 50 ribu ya. Suaminya juga jual tahu tempe, dia bilang juga 50 ribu aja ya. Dulu katanya mau makan ikan basah aja nggak pernah ya, selalu dikasih makan ikan asin karena ya dikit nasinya habis pak ya kan. Kalau ikan basah kan mahal gitu ya. Nah ketemu bisnis kita ini baru 1 tahun. Saya ketemu beliau tuh pertama kali Desember di Pekanbaru pak. Bulan kemarin aja sudah 400 juta komisinya. Nah sekarang di mana-mana dia bilang, dulu boro-boro rumah semua kan nggak ada ya kan. Sekarang lihat ini rumah di Medan, padahal dia baru beli rumah di Medan. Dia lihat, aduh saya nyicil ya, ternyata kurang dari 2 bulan 3 bulan sudah lunas ya. Orang komisinya sebulan 400 juta,
Ya kan dia masih anggap, nanti tunggu sampai akhir tahun lah baru bayar. Nggak perlu, ternyata 2 bulan lunas ya. Ini lunas kemarin. Wah, mobil sekarang kayaknya udah, makanya kadang-kadang kalau kita mau beli mobil jangan terlalu buru-buru. Makanya dapatnya mobilnya masih apa dia? Toyota apa? Ras ya, Toyota Ras. Iya, kalau Anda sekarang dapatnya Mercy. Oke, Dr. Fong. Nah, pertanyaan nih. Boleh nggak contohin ke kita bagaimana Anda memulai prospek? Contoh di sini kan ada Bu Evi. Nah, ini misalnya temen nih. Gimana Anda membuka pembicaraan gitu? Seorang dokter gitu. Oke. Ya. Jujur yang pasti kalau misalnya aku pribadi waktu awal-awal kan memang pasti startnya sharing dari Instagram sih kok pertamanya. Oh, memang Anda lebih banyak di Waktu Instagram. awalnya lebih di sosial media karena daily life aku selain sebagai dokter, aku naik aja. Selain sebagai dokter, aku juga ya aktif di Instagram, sosmed sama kayak Kanesta gitu ya. Jadi sering sharing dan misalnya aku mulai dari aku konsumsi, aku minum gitu kan, aku konsumsi produknya. Jadi itu semua menarik perhatian orang ya. Betul. Jadi mereka mungkin suntingan dengar dari mana. Terus kemudian dia nanya, dokter minum itu juga gitu. Emang itu apa sih dok? Biasanya ada yang tanya seperti itu. Atau kalau misalnya itu mereka aku belum jemput bola, ibaratnya mereka yang datangin gitu kan. Tapi kalau yang jemput bola, kayak tadi Koko Kresat bilang bahwa keluarga, biasa keluarga, nah itu plus minus ya, jadi kadang ada yang nolak, ada juga yang percaya gitu kan. Jadi ada singkat cerita circle keluarga aku dimulai dari cici sepupuku. Itu dia kebetulan sakit dan dia pendarahan bleeding rahim. Jadi waktu itu hari itu aku tahu dengar dari mamanya, terus dia lagi ke rumah sakit, terus aku kontak dia, aku yang tanya, Cici kenapa? Aku bilang, Cici kenapa? Ya ini bleeding nih, udah 2,5 bulan berdarah terus, nggak berhenti haidnya. Loh kok kayak gitu? Aku bilang, Ceh mau coba ini nggak? Aku bilang gitu kan, mau coba mulai dari produk karena waktu itu aku belum paham banget soal bisnis pertamanya. Akhirnya dia bilang dia minum itu kok, singkat cerita puji Tuhannya kalau nggak salah sekitar 8 hari dan di hari ke-9 dia telepon aku bilang, Sa thank you banget ya katanya gitu, berhenti terus bagus, maksudnya dia nggak sakit nggak apa, wah puji Tuhan banget bisa nolong gitu. Dan aku nggak expect dia bakalan repeat lagi kok. It means kayak ya beli produk ya udah gitu kan. Dan aku nggak, saat itu dia juga belum langsung join tuh. Terus dia bilang ini ada bisnisnya ya Sa gitu kan. Oh iya ya udah mau dong daftar gitu kan biar bisa repeat produknya jadi lebih murah karena dia user dong jatuhnya. Singkat cerita lagi dia sharing lagi ke orangnya kan, itu multiplikasi dari apa yang dia rasa, dia sharing ke kantornya. Dia sharingnya dari 2 hal, dari produknya dia puji Tuhan berguna, berkat jadi buat dia. Kemudian dia rasain ketika dia repeat, dia dapat cashback. Dia berarti dia langsung dapat cair hari itu juga bonusnya dan bukan bohong-bohong belaka. Meskipun kadang orang bilang, ini harganya harga member sama nggak member kok sama aja gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak dapat untung dari situ. Tapi kalau ketika kita repeat pun kita bisa dapat cashback harga jadi lebih murah gitu kan. Dari hasil bonus cashback kita itu dan dia sharing, geraklah dari situ baru mulai satu persatu jalan lagi. Dan kalau soal bisnisnya, aku startnya dari ini lingkungan sekitar sih kok. Jadi kayak ada teman gitu kan. Ada beberapa yang kayak misalnya aku tahu waktu itu kan lagi pandemi tuh kok tutup segala macam gitu kan. Aku kayak chatting aja kayak nanya sih. Kalau aku sih nggak muluk ya. Aku lakuin aja apa yang aku bisa lakuin di hari itu. Jangan tutup mata lah. Kasarnya Tuhan udah kasih buka pintunya nih, kita mau ngelangkah apa enggak, mau coba jemput gak di depan sana gitu. Dan kita nggak tahu sih memang Tuhan mau bukai, kasarnya ya ada kalanya kita udah capek-capek bukan ngajakin, kita sharing ke orang tapi nggak ada yang nyangkut. Ada kalanya kita lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia nyamper gitu, bisa tiba-tiba closing 3, closing 4. Kadang ada yang kita udah capek, udah jelasin 10 orang, closingnya cuma 1 gitu. Dan bersyukur aja, karena ya rezekimu hari itu ya rezekimu gitu. Jadi jangan pernah patah, aduh capek ya. Semua bisnis sama menurut aku ya. Sama kayak tadi Kak Nesa bilang, banyak iming-iming rebahan dapat duit. Aku selalu ngomongin rebahan dapat duit, nuyul aja. Bener kan? Aku selalu ngomong sama timku, aku bilang jangan pernah ya bodong-bodong gitulah kasarnya. Yang biasanya di-concern sama dokter. Nah, jadi pengalaman dokter ini sebenarnya dari tadi Jelasin. member tadi 100 lebih.
banyak dokter nggak sih? Atau nggak ada dokter sama sekali? Ada dokter. Cuma kita ini yang seperti tadi aku ngomong, kita ini terbatas dari profesi dan rules gitu ya. Maksudnya kita punya rules dari organisasi yang which is kita nggak boleh gembar-gembor. Jadi kalau misalnya boleh dibilang kayak aku dan teman-temanku yang dokter, kita mainnya nggak blak-blakan gitu loh. Bukannya berarti pasienku semua datang ya udah bagus, misalkan aku punya pasien ASI nih, laktasi, meskipun ada efeknya dari Subarasi Benar. untuk sebagai ASI booster, Iya. maksudnya efek karena dia punya paten yang begitu bagus. Nanti aku spill dikit tentang produk yang aku bisa bagiin mungkin. Jadi aku bukan berarti setiap pasienku datang, lu mau ASI booster ASI banyak Subarasi, nggak boleh begitu kan, gitu kan. Jadi nggak boleh begitu memang kan. Jadi kalau misalnya kita sebagai teman-temannya dokter, aku akan sharing ya, seperti tadi Koko bilang, puji Tuhan loh, gue nggak praktek, gue bisa dapat income di sini, gitu kan. Aku sharing dari situ ya, seperti tadi Koko bilang. Terus temanku juga lihat, beneran ya Sa, gitu kan, beneran ya kamu dapat gitu kan. Iya, mau coba nggak? Dan mereka kok lu dari percaya sih gitu, karena mereka mungkin lebih kenal, maksudnya kenal aku kan, tahu kan, lu dokter tapi lu mau ya percaya. Iya, soalnya gue udah kulik nih, ini emang iya perusahaan farmasi nyata di Jepang ada, mau dicari tahu segala paten. Kalau misalnya paten itu kan benar-benar mutlak, bukan cuma sekedar penelitian biasa dan bukan cuma sekedar testimoni. Jadi singkat cerita, kalau misalnya mau dibilang soal paten, banyak orang yang tahu paten apaan sih gitu kan. Jadi setiap pabrik farmasi itu kalau mau bikin produk A, B, C, apapun produknya, dia kan akan lakukan penelitian, apakah produk yang gue bikin ini bisa memberikan manfaat bla bla bla, gitu kan. Kalau misalnya dalam penelitian itu misalnya anggap 100 sampel, kalau dia cuma ngasilin 17% dari sampelnya, ya itu kan berarti ada uji klinis, seperti kita lah vaksin ya, vaksin dari sekian persen tuh Sinovac berapa persen. Nah, kalau paten itu berarti dari produk yang diproduksi untuk ke sampel penelitiannya 100%nya merasakan hal yang sama. That's why makanya paten keluar, dan itu bukan dari AFC-nya tapi negara. Ibaratnya kayak Kemenkesnya menguji lagi gitu. Dan ketika diuji ternyata 100% terjadi. Dan itu kan berarti bukan cuma ngomong belaka, maksudnya bohong-bohongan doang. Ya udah, aku baca, dan itu kan bukan cuma sekedar klaim. Jadi kalau karena aku dokter ya aku minta tuh produk knowledge-nya gitu kan, aku baca segala macam, terus aku search lagi di website AFC apa, itu yang aku sharing ke teman-teman dokter. Jadi teman-teman dokter, oh oke, ya udah deh gue coba. Pertama join Ruby, terus ya coba aja lu sharing, terus dapatnya berapa? Ya karena Ruby ya kasarnya dapatnya segitu sesuai levelnya ya. Semakin banyak modal, sama kita bisnis apapun, semakin banyak kita punya modal lebih besar, biasanya pasti ya investasinya pasti akan mendapatkan keuntungan jauh lebih cepat dan lebih banyak pasti gitu kan. Kasarnya ya udah, oke lah lu Ruby coba dulu aja. Kalau nggak percaya coba nih ya, lu ajak satu pasti langsung keluar nih bonusnya. Kalau lu nggak percaya, biasanya mereka tuh nggak percaya soal yang komisi harian atau target-target bonus tersebut. Itu benar-benar yang kita tuh suka nggak make sense, karena kemakan banyak banget perusahaan-perusahaan yang before-nya gitu kok, yang tadi aku bilang, aku hilang 8 juta lah, tutup poin, harus target, harus belanja dulu lah. Wah, di sini kan nggak ada, kita join sekali aja, even kita nggak belanja terus, nggak apa-apa gitu, maksudnya kita keep going gitu kan. Dan itu dia mereka buktikan, mereka join, iya ya oke ya udah deh, gue top upgrade pelan-pelan, dan nggak ada batas waktu loh, kita mau upgrade kapan aja. Ya nggak apa-apa, lu mau join sekarang, lu baru upgrade lagi 1 box lagi 3 bulan lagi gitu. Sama kayak aku join di Ruby 2 minggu, aku beli lagi 3 box karena papa minta. Buat aku ke Safir butuh berapa bulan? 4-5 bulan. Nggak jaminan kan, maksudnya butuh 4-5 bulan. Dan ketika aku join Safir, dapat ternyata income lebih gede, panas. Hasil bonusnya tabungin dulu, jadiin lagi diamond. Asalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak Koko bilang gimana share ke teman-teman dokter, aku akan ngomong kayak gitu. Kemudian mereka harus gimana? Ya mereka juga bisa gembar-gembor, mereka akan juga sharing ke satu. Dan aku pakai grup WhatsApp, grup geng gitu ya, grup geng, teman-teman dokter. Dari situ kan mereka juga punya teman puskesmas misalnya. Satu temu satu, ngobrol-ngobrol, jadinya bisa. Balik lagi sih kepercayaan lah, kasarnya gitu. Sama ya, di sini juga ada yang perawat, mungkin teman-teman itu dari teman-teman kalangan kerja lah gitu. Dan kita mungkin nggak yang bisa sampai heboh banget, tapi tetap geraknya pelan-pelan gitu. Dan mungkin kebantu dari tim sih, gitu, bareng sama adik. Siapa yang mau tanya duluan? Ada yang mau tanya? Satu pertanyaan untuk Dr. Fong, satu pertanyaan untuk Nesta. Ya, satu untuk Dr. Fong, satu untuk Mom Nesta. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada yang mau tanya? Ibu mau tanya? Ada itu. Nah. Terima kasih atas waktunya.
Nama saya Rasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya hadir. Kebetulan lagi main di Jakarta, terus jadi tahu ada pertemuan ini. Yang mau saya tanyakan, saya pernah dengar mungkin dari Mbak Ernesta ya, alasan join di AFC waktu itu katanya anak. Ya. Nah ini kayaknya saya punya cucu. Bagaimana cara penanganannya? Terus bagaimana ininya lah, pokoknya sampai dia berhasil. Efek dari Iya. 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 oke. Itu aja Oke, saya. makasih pertanyaannya. Ibu siapa tadi ya? Rasi. Rasi. Ibu Rasi. Ibu Rasi dari Dari Pak Palangkaraya. Yosef juga ini. Oh, iya. Thank you. Nah, jadi Mama Nesta boleh dibantu ya. Jadi Iya. caranya ngatasin menggunakan produk kita ini, dampaknya seperti apa, mungkin bisa di-sharing, siapa tahu jadi berkat buat banyak orang juga ya. Amin. Benar-benar. Ya itu juga jadi salah satu yang menggerakkan aku buat terus maju ya di AFC gitu. Nggak mau berhenti buat sharing, baik itu produknya, bisnisnya gitu. Kayak tadi yang kayak aku bilang, karena bisa menjadi manfaat dan berkat buat banyak orang. Salah satunya, ya itu benar, anak aku yang bungsu itu penyandang autis. Sejak dulu nih, karena aku kan emang ibu rumah tangga ya, jadi emang 24 jam sama anak. Nah, dari dulu itu aku ngeliat nih ada yang beda nih dari anak aku. Biarpun orang-orang bilang, kalau anak laki-laki memang gitu, telat ngomong katanya gitu kan. Tapi sebagai ibu aku punya insting gitu, enggak deh, kayaknya ada yang salah. Nah, jadi dari usia 1 tahun aku udah tahu ada yang lain nih sama anak ini gitu kan. Kok beda sama kakaknya. Nah, di usia 1,5 tahun aku bawa ke klinik tumbuh kembang, dan benar vonisnya itu langsung, ibu ini anak ibu autis gitu. Langsung ngomong kayak gitu tuh. Aku inget banget kayak, wow, kayaknya dunia hancur ya gitu. Lu tuh nggak dibilang anaknya autis atau anaknya apalah gitu, pasti nggak terima. Makanya aku sampai periksa ke 8 dokter, profesor segala macam. Aku cek ke psikolog, ke ini gitu. Memang semuanya betul bilang jawabannya memang ini autis gitu. Nah, jadi dari umur 1,5 tahun itu dia sudah menjalani berbagai terapi. Jadi kalau aku bukan tipe ibu yang aku nggak percaya terus dibiarin aja anaknya. Banyak yang kayak gitu jujur. Denial, jadi malah anaknya diumpetin, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah, wah sedih banget gitu. Tapi kalau aku, oke, aku sedih, aku nggak terima, tapi apa ya solusinya kalau aku gitu. Jadi habis itu aku terapilah si anak aku ini. Tapi teman-teman itu udah terapi bertahun-tahun, kok kayaknya stuck, nggak ada kemajuan apa-apa gitu. Sampai akhirnya nih 2 tahun lalu nih aku kenal AFC. Aku coba buat diri aku sendiri dulu 6 bulan, ke suamiku GERD-nya sembuh total. Padahal tadinya sangat ketergantungan sama obat-obatan lambung ya teman-teman, sekarang udah benar-benar lepas. Nah, aku coba, akhirnya berani kan, aku udah coba, suami udah coba, oke, ini produk bagus, aman, mau kasih lah ke anak aku. Wah, ternyata luar biasa. Yang aku pelajari ternyata kalau anak autis itu kan memang ada kelainan dari kromosom DNA-nya. Jadi kalau di Amerika itu bahkan sekarang udah bisa dari usia kandungan 1-2 bulan ketahuan nih anaknya bakal autis apa enggak. Dan biasanya digugurin. Kalau udah ketahuan, oh ini autis, dari air ketubannya itu dicek, oh ini anaknya nanti akan autis atau Down syndrome. Itu digugurin teman-teman. Nah, jadi memang udah dari sananya tuh mereka kayak gitu, ibaratnya kayak cacat lah gitu ya. Nah, setelah itu aku tahu, oh berarti ada kerusakan-kerusakan di sel otaknya. Nah, itulah meregenerasi sel-sel otak. Alhamdulillah sejak konsumsi itu sangat-sangat sampai terapisnya bilang, Bu, ibu kasih apa katanya gitu kan ke abang, saya kan manggilnya abang. Kenapa kak? Iya perubahannya banyak katanya. Saat belajar dia lebih fokus, dia lebih kalem, dia lebih tenang. Karena aku mikirnya, oh kan ada peredaran darah, melancarkan peredaran darah. Kita aja kalau lagi dipijat kan tenang ya, karena peredaran darahnya kan lancar, diurut. Jadi relax ya. Iya, sering banget pijat kayaknya ya. Iya. Nah itu ya. Soalnya penyakitan dulu. Oh penyakitan. Benar-benar. Ketahuan. Dulu ya, dulu sebelum Suba ya. Iya. Nah itu satu, dari Subarashi meregenerasi sel-sel otak, melancarkan peredaran darah si anak. Jadi dia lebih fokus, konsentrasi. Jadi kakaknya yang gak autis pun aku kasih. Terus yang paling penting juga UTSU. Jadi anak autis wajib Suba dan UTSU. Kenapa? Karena ternyata 99% anak autis itu punya leaky gut. Leaky gut itu kebocoran usus. Dulu anak aku ini makannya kan memang banyak, tapi badannya segini kok, kurus kering banget.
Sekarang sejak kenal Subah Utsu kayak badannya jadi berisi banget, montok gitu. Nah, ternyata itu kebocoran usus itu ketika kita kasih nutrisi sebagus dan sebanyak apapun itu nggak bisa diserap. Jadi kayak bocor itu kan dibuang lagi gitu. Jadi perkembangan otaknya segala macam juga kan, otak butuh nutrisi dari makanan kan. Nah, sejak Subah Utsu itulah jadi si anak aku juga dulu suka sembelih. Itu berapa lama reaksi itu kelihatan? Karena sangat terpantau? rutin. Anak aku tuh bener-bener yang autis maupun yang nggak autis, si kakaknya juga aku kasih, itu mereka 1 Subah 1 Utsu doang setiap hari. 1 Subah pagi. Maksudnya perubahannya itu Iya. terpantau kasat Iya. mata tuh Karena konsisten banget setiap hari 1 Subah 1 Utsu. Itu dalam 1-2 bulan aja udah banyak yang terlihat perubahannya gitu. Dan dulu tuh ya kalau ngamuk aja ini aku banyak bekas cakaran. Terus dia juga banting-banting kepala, judot-judotin kepalanya. Sekarang udah bener-bener nggak pernah yang kayak gitu-gitu yang bener-bener jadi jauh lebih tenang, kalem. Jadi intinya harus konsisten ya gitu. Karena dosis 1-1 tuh udah sangat minim gitu. Jadi kalau orang dewasa sebenarnya kalau bisa jangan 1-1, 2-2 gitu ya. Jadi itu Jadi sih. udah berapa lama sampai sekarang? Anak aku udah 1,5 tahun berarti. Hasil 9.000 sekian juga ya gitu ya. Jadi setelah 1 tahun berjalan baru saya bergabung. Nah, awal saya masuk tuh karena saya ada sumbatan pembuluh darah. Nah, jadi sumbatan pembuluh darah saya cukup parah. Jadi kalau di kamar, kalau lagi kambuh ya nyerang saya, dada sebelah kiri saya sakit sekali. Dan itu nggak bisa gerak loh teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa gerak ke kiri, nggak bisa ke kanan, mau manggil orang pun nggak bisa. Jadi Anda kena serangan jantung tuh 60% itu tidur besok mati. Ya, 40% yang dikasih tanda-tanda. Ya, jadi kalau mungkin Anda pernah dengar ada bintang film kita ya, Ibu Nur Arifin. Nah kan dia punya anak perempuan tuh ya, yang umur kalau salah 28 tahun ya kan. Kalau cewek betul, yang malam di mana dia masih pulang ke rumah dan dia masih bisa makan malam, tapi paginya sudah lewat. Nah itu loh. Jadi serangan jantung tuh kebanyakan adalah menjelang pagi. Jadi kondisi tubuh kita lagi dingin, nah itu lebih banyak dia serang. Begitu dia serang kita di ranjang, kita nggak bisa gerak loh teman-teman. Makanya tadi saya bilang kita nggak bisa gerak ke kiri, nggak bisa ke kanan, kita nggak bisa manggil orang. Jadi walaupun pasangan di sebelah kita nggak bisa manggil. Itu masalahnya. Gitu loh. Tapi kalau kita masih bisa menggerakkan, Anda masih bisa pakai tangan untuk mukul dada kan? Sekuat-kuatnya nggak bisa gitu loh. Nah jadi karena pengalaman kalau sampai kita kena, udah teman-teman hanya bisa satu, bernafas ya. Jadi saya tarik nafas dalam-dalam, tarik buang ya, tarik buang. Nah, saya butuh beberapa menit kemudian saya baru bisa pelan-pelan duduk, baru bisa jalan ya. Itu butuh panjang juga waktunya seperti itu. Jadi saya termasuk kategori yang serangan jantung yang survivor lah ya. Nah tiba-tiba seminggu kemudian ada datang teman saya nawarin, makanya saya bilang nih seperti ada apa? Ya karena seperti itu ya, berjodoh lah gitu ya. Nah tiba-tiba kenapa? Karena sebelumnya juga pas ada teman saya juga di Medan, itu juga kena pembuluh darah di otak pecah juga. Kan semua karena pembuluh darah ya. Nah biasa kalau kita, usia saya sekarang 52, jadi otomatis kalau biasa kan gini, kalau ada kumpul, kalau ada teman yang meninggal ya di rumah duka gitu ya, kan kita sering lihat nih, dan berikutnya siapa lagi kan gitu kan? Iya kan? Kamu lihat saya lihat kamu, ya kan? Berikutnya siapa lagi kan gitu kan? Iya. Nah, jadi bener, jadi kita juga takut kan gitu kan, kalau kita udah begini, karena ini baru kena ya pembuluh darah pecah gitu kan, baru meninggal gitu ya. Nah, kita juga khawatir gitu ya. Nah, jadi saya bilang nih juga berjodoh, tiba-tiba teman datang, ya kan? Nah, datang nawarin saya. Nah, sama waktu awal pertama kali dia juga bilang ada produk di Jepang itu mau nawarin kita kan. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita bicara produk, orang mau nawarin kita, jangan pakai kata-kata ini. Nah, kita pasti skeptis. Aduh, ada produk, berarti kan gue mesti keluar duit, ya kan? Nah, tapi begitu beliau jelasin, karena saya lihat produk, karena ada paten nomor 2, memperancat pembuluh darah, ya kan? Nah, bisa membersihkan pembuluh darah kita, ya udah, saya beli. Nah, karena itu loh. Ya, karena itu saya beli, kemudian setelah saya konsumsi, lebih kurang 3 minggu, saya cek lagi, bersih. Sampai sekarang saya konsumsi udah lebih kurang 4 tahun, dan saya tidak pernah kejadian lagi. Nah, dan teman saya kan banyak nih, nah salah satu sama teman Pak Yanto, upline-nya ya, Dr. Yudi. Nah, kalau kita ke Labuan Bajo, dia langsung lihat nih di belakang waktu kita naik ke Pulau Padar gitu kan. Itu kan kalau nggak salah 680 anak tangga lah ya kan. Nah, jadi begitu saya naik ke atas, dia liatinnya di belakang nih. Sampai ke atas, oke aman katanya. Ya, kalau kita cuma 3 lantai aja teman-teman, dan Anda sampai di atas 3 lantai aja, udah ngos-ngosan, itu bahaya. Anda harus cek. Bener, ya harus bilang ya. Jadi kalau udah ngos-ngosan tuh harus cek ya. Capek boleh, tapi nggak boleh sampai begitu juga ya, seperti itu. Nah jadi kalau Anda mau berumur panjang, kata orang Jepang apa? Adalah pembuluh darah ya. Karena orang Jepang bilang gini, kalau Anda mau berumur panjang, yang perlu dijaga adalah apa? Pembuluh darah Pak. Nah ya, makanya di Indonesia sekarang makin hari makin pendek usia kita ya. Laki-laki tinggal 69. Nah kalau di Jepang masih bisa sampai 90-an ya.
Kira-kira gitu Pak ya. Jadi perlu dicek. Nah, tapi orang kenapa produknya dibawa masuk? Ada sejarahnya juga. Karena orang ilmuwan sama profesor yang di Jepang dia bilang, nah saya tahu produk apa yang cocok untuk Indonesia. Dia bilang orang Indonesia paling banyak kena masalah sumbatan pembuluh darah. Karena orang Indonesia suka makan enak-enak katanya kan, gurih, santan, goreng-gorengan, asin, manis, lengkap lah katanya gitu ya. Nah itulah. Jadi kalau Anda mau berumur panjang ya tadi itu Pak harus konsumsi Pak. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Ya kira-kira gitu Pak. Jadi itu awal saya bergabung di sini. Nah setelah saya terbantu, nah saya kan melihat teman-teman saya. Nah kalau sama seperti Bu Jovi ya, kalau kita arisan reuni, ya kan semua makannya enak-enak. Seafood semua, ya kan lemak jenuh semua. Gimana kita nggak kena sumbatan pembuluh darah? Pasti semua kena juga ya kan. Nah kita nawarin, kan semua responnya bagus, gitu loh. Ya udah, ayo jalan. Sampailah ke Busido gitu Pak. Gitu. Jadi teman-teman nanti ada satu strategi ya. Jadi strategi itu ada strategi 3-6 bulan. Nanti bisa tanya ke upline ya. Nah Anda teman-teman bisa punya income 25 juta sampai 100 juta. Setiap bulan konsisten. Nah ada strateginya. Jadi strateginya kita harus bangun kedalaman 30 di kiri, 30 di kanan. Tapi kalau kita bilang ada duit kan orang dengar Pak. Nah setelah kita jelasin, oh iya ya. Nah seperti Bu Jovi ya. Diamond Pak kan itu kan. Lah langsung loh. Kalau Anda udah jelasin kan orang diamond gitu loh, seperti itu. Iya, kalau nggak tahu duit, kenapa? Kalau Anda udah jelasin dapat uang, pasti dia kan, nah bagaimana untuk bergabung di sini kan? Nah kan pilihannya udah pasti, ruby, safir, diamond ya. Sampai sekarang aktif berapa kurang lebih, ya? Dan income sampai detik ini berapa totalnya? Nah ini yang didengerin pada hadirin semua nih Pak ya. Dan ini nggak boleh direkam. enggak. Ya, enggak apa-apa. Nanti pulang biar pada ngiler Pak ya. Jadi per hari berapa? Ya berapa akun? Terima kasih Pak Budi. Oke, jadi sekarang titik pertama saya sponsornya nggak banyak. Sampai hari ini 51 sponsor aja. Titik pertama saya. Nah dari 51 ini sekarang total account ada 500.000 lebih. Ya, nah, tapi kan itu kan total ya, karena kan setiap orang tadi bisa join 3 titik lah. Ya, saya tahu Pak Eko juga pasti punya 10 kali 20, 30 juga banyak gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau yang membernya asli mungkin cuma 100.000, 20%-nya mungkin ya. Nah, seperti itu. Kalau jalanin yang tadi itu dari sekian itu kan saya hari ini saya tahu bahwa saya punya member yang sampai hari ini yang masih punya income 50 juta sampai 100 juta ada 1.000 orang lebih di bawah saya. Ya, yang sudah menerima 1 miliar ke atas komisi selama 4 tahun ini sudah ada 1.800 orang lebih. Ya seperti itu ya. Nah total dari komisi yang saya terima, wah ini video udah gede-gede aja. Ya akumulasi lah ya, saya bilang. Iya benar. Gimana berani ngomong begitu ya? Aduh ngeri semua gitu ya. Iya. Pokoknya gini lah, saya nggak bilang total lah ya, saya nggak bilang total. Nah sekarang sebulan sekarang grossnya ada 1 miliar sekarang. Ya, tapi kembali lagi tadi saya bilang 1 miliar lebih ini kan grossnya ini kan kita kan nggak langsung dapat ya. Nah dari pertama nanti saya cerita juga. Jadi bulan pertama waktu saya jalan bisnis ini cuma dapat 12 juta juga. Ya 12 juta, kemudian bulan kedua 30,9, 42,9, 82,1. Nah bulan kelima saya baru tembus 100,9 juta. Nah setelah saya tembus 100 juta, nah strategi saya ini udah mulai. Yang tadi saya bilang nanti bisa belajar sama upline kalian. Nah strategi saya kemudian mulai diterapin Pak. Pada suka nih Bu Anita, Ardian semua nih. Nah mereka mulai jalanin. Nah makin hari mereka makin cepet Pak. Jadi 4 bulan capai 100 juta, 3 bulan, 2 bulan, sampai 1 bulan ya. Mungkin member-member Jovi yang 1 bulan 100 juta juga banyak ya. Banyak yang 1 bulan yang 100 juta ya. Gitu loh ya. Sampai di grupnya saya ada Ernesta juga sebulan 250 juta gitu ya. Nah seperti itu loh. Jadi kenapa? Karena orang sudah tahu ya. Dulu waktu kita jalanin ini, ditanya ini kan kita nggak ngerti sama sekali ya. Sekarang informasi udah banyak ya. Seperti itu. Ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Kalau ya bisnisnya paling gampang kok, bener gak ya? Nah total titik sih saya ada 6 ya. 3 pribadi, yang 1 istri, anak perempuan, anak laki. Nah 3-3-nya ini semua samurai. Ya istri, anak perempuan. Karena jalan bisnis ini sebenarnya simple Pak. Karena begitu Anda kayak seperti anak perempuan saya juga pinter Pak kalau di toko ya. Papa, ini ada orang nanya AFC Pak. Udah Papa jelasin aja, nanti kalau udah join taruh di bawah saya. Kan gitu Pak. Iya, dia sebenarnya pinter Pak. Iya.
samurai juga, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi sebenarnya tergantung Anda juga gitu. Jadi sama seperti ini bisnis bagus. Anda ikut saya aja. Datang sama kantor FG aja. Nah, gitu kan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kalau belum bisa jelasin, Anda harus bisa mengundang. Itu loh, Pak, Bapak Ibu. Belajar kelemahan kita. Semuanya salah, Pak. Contohnya kita nggak bisa ngomongnya udah udah terbata-bata gitu ya. Tapi kita mau jadi lancar, Pak. Ya kan susah, Pak. Orang dari lama udah begitu kan gitu kan. Jadi nenek itu juga tahu. Dia umur 70 tahun. Dia bilang, saya nggak mungkin bisa presentasi. Kenapa? Karena kalau saya presentasi di depan, begitu saya lihat ke belakang, udah pasti hilang semua katanya. Kan gitu kan? Betul nggak, Pak? Nah, jadi nenek itu bilang, saya nggak mungkin bisa presentasi, ya kan? Nah, berarti nenek itu bilang apa? Nah, saya cuma bisa satu, mengundang, ya kan? Nah, di bisnis kita ini kan sebenarnya ada dua, Pak. Mengundang dan presentasi. Jangan nggak bisa ngundang, nggak bisa presentasi. Nah, terus siapa yang dibawa? Ya, jadi kalau nggak bisa presentasi nggak apa-apa. Harus bisa mengundang.